Halo adik-adik mahasiswa semuanya, bertemu lagi dengan saya Nasi Gusti Agung Tresna Wicaksana. Kali ini kita bertemu di kelas keperawatan jiwa. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan konsep recovery dan supportive environment bagian kedua, di mana pada video pembelajaran bagian pertama kita sudah membahas terkait dengan proses pemulihan orang dengan gangguan jiwa, remisi dan recovery. Ya, sekarang akan kita lanjutkan terkait dengan pembahasan relapse dan asuhan keperawatannya. Bagi mahasiswa yang belum sempat menonton video bagian pertama, silakan ditonton dulu agar pembahasannya nyambung dengan video bagian kedua. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu, langsung kita mulai membahas topik lanjutan dari konsep recovery dan supportive environment bagian kedua, melanjutkan tentang relapse atau kekambuhan pada pasien. Tahap kekambuhan yang pertama adalah overextension, ya, atau kewalahan, ya. Jadi pada tahap ini kewalahan sangat dirasakan, ya, pada pasien, ya, tak dapat mengendalikan diri, biasanya sering mengalami ansietas, ya, dan perlu tenaga ekstra untuk mengatasinya, ya. Jadi beban yang berlebihan, ya, tidak mampu untuk mengatasinya. Pasien memerlukan upaya tinggi untuk menjalani aktiviti daily living-nya, ya. Kemudian penurunan efisiensi kerja, mudah terdistraksi dan kurang konsentrasi, ya, pada tahap overextension. Nah, yang kedua adalah pembatasan kesadaran, ya. Di sini gejala ansietas dan depresi sudah muncul, kemudian ada rasa bosan, ya, apatis, ya, obsesif dan fobia, ya, bahkan juga terjadi menarik diri atau mengisolasi diri, ya. Tahap yang ketiga adalah disinhibition atau rasa malu, ya. Jadi pada tahap ini mulai dirasakan halusinasi, wahamnya kembali kambuh, ya. Jadi copingnya yang biasanya berhasil, ya, mekanisme copingnya yang biasanya berhasil menjadi gagal kembali, ya. Nah, kemudian tahap keempat, ya, psikotik disorganization, ya, atau disorganisasi psikotik, ya. Jadi gejala waham dan halusinasinya semakin intensif, semakin kuat terjadi, ya, yang terdiri dari 3 tahap biasanya, ya. Tahap pertama itu biasanya mengakui lingkungan atau orang-orang yang akrab, ya, kemudian menuduh anggota keluarga yang menipu atau agitasi, ya, perusakan lingkungan eksternal, ya. Kemudian yang kedua, kehilangan identitas biasanya, ya, dan menganggap dirinya adalah orang yang ketiga, biasanya juga melakukan perusakan terhadap lingkungan dan diri sendiri. Yang ketiga adalah fragmentasi total, kehilangan kemampuan total dalam mengontrol diri, ya. Itu masuk ke disorganisasi psikotik. Kemudian tahap terakhir adalah tahap kelima, adalah minum obat secara teratur dan harus pemberian askep lagi, ya, perawatan diri, pengendalian gejala, sosialisasi, kepatuhan minum obat, dan edukasi kepada keluarga, sehingga bisa memberikan dukungan pada pasien dalam mencegah kekambuhan. Dukungan dalam upaya recovery. Menurut Swart dan Kliat, Pasaribu 2013, yang dalam upaya recovery ODGJ, yang dapat memberikan dukungan adalah, pertama itu adalah individu, ya. Dukungan dari individu, ya, itu merupakan dukungan dari kekuatan diri, yang merupakan fondasi dari dukungan dan sistem recovery yang berpusat pada diri sendiri dan motivasi diri. Ya, aspek penting dari recovery didefinisikan oleh individu dengan pertolongan dari pemberi layanan kesehatan jiwa dan orang-orang yang sangat penting dalam kehidupannya. Sehingga recovery gangguan jiwa merupakan gabungan pelayanan sosial, edukatif, okupasi, perilaku, dan kognitif yang bertujuan pada pemulihan jangka panjang, ya. Yang kedua adalah dukungan keluarga. Ya, dukungan keluarga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pemulihan dan produktivitas
di tengah komunitas atau pada saat pasien sudah kembali lagi ke masyarakat, karena keluarga merupakan aspek penting bagi ODGJ untuk menjalani terapi sebaik mungkin, termasuk kepatuhan dalam kontrol dan minum obat. Adapun beberapa tugas kesehatan keluarga di dalam merawat pasien ODGJ itu adalah yang pertama, keluarga harus bisa mengenal masalah kesehatan yang dialami oleh pasien atau masalah gangguan jiwa atau skizofrenia yang dihadapi oleh pasien. Kemudian keluarga harus mampu memutuskan perawatan yang diperlukan oleh pasien atau anggota keluarganya, dan keluarga harus mampu merawat pasien dengan gangguan jiwa. Kemudian yang keempat adalah menciptakan lingkungan keluarga yang terdidik, dan yang terakhir, yang kelima adalah menggunakan pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat. Jadi 5 fungsi itu harus bisa dilakukan dalam memberikan dukungan atau upaya recovery. Yang pertama adalah mengenal masalah pasien, memutuskan perawatan yang diperlukan oleh pasien, merawat pasien, menciptakan lingkungan keluarga yang terdidik, dan menggunakan pelayanan kesehatan. Nah, ini sedikit keterlibatan keluarga dan tingkat kekambuhan. Biasanya jika lingkungan keluarga sesuai dengan kebutuhan orang dengan masalah kesehatan jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan, itu tingkat kambuhnya sekitar 21%. Ini yang sesuai. Kemudian yang tidak ada keterlibatan keluarga itu tingkat kekambuhannya 30%. Dan apalagi lingkungan keluarga tidak sesuai dengan kebutuhan ODMK, itu kekambuhannya hampir 50%, sekitar 48%. Jadi keterlibatan keluarga di sini sangat penting, sehingga bisa mencegah kekambuhan atau relapse pada pasien ODGJ dan ODMK. Komunitas, recovery gangguan jiwa merupakan gabungan pelayanan sosial, edukasi, okupasi, perilaku, dan kognitif yang bertujuan pada pemulihan jangka panjang dan memaksimalkan kemampuan diri dari pasien. Di komunitas di sini perlu dilakukan dukungan yang nyata atau real, misalnya seperti pelaksanaan posyandu kesehatan jiwa. Biasanya dilakukan oleh puskesmas yang melakukan kerjasama lintas sektoral dengan pemerintah desa setempat, dengan membentuk misalnya desa siaga sehat jiwa, kemudian dilakukan penyegaran kader kesehatan jiwa sehingga posyandu sehat jiwa bisa berjalan dengan baik. Adanya kelompok-kelompok swabantu, misalnya kayak self help group, kemudian rehabilitasi berbasis masyarakat. Denpasar contohnya ada yang bekerjasama dengan dinas sosial dengan membangun rumah singgah. Jadi puskesmas melakukan kerjasama lintas sektor, membangun rumah singgah untuk upaya recovery pasien dengan ODGJ. Nah itu jadi dukungan dalam upaya recovery ada 3. Yang pertama adalah individu, kemampuan atau kekuatan dari diri sendiri atau recovery belief-nya harus kuat, dan keluarga ini sangat penting terutama untuk kontrol minum obat dan komunitas. Nah, prinsip pemulihan ODGJ menurut hasil berbagai riset yang dilakukan oleh National Environment Center terhadap orang-orang yang sudah pulih dari gangguan jiwa, jadi di sini disimpulkan ada 5 prinsip dalam pemulihan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Yang pertama adalah recovery belief, keyakinan bisa sembuh. Ini merupakan dukungan dari individu atau dukungan dari diri sendiri, yang disebut dengan recovery belief. Jadi klien gangguan jiwa harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa mereka bisa pulih kembali hidup normal dan bekerja di masyarakat. Jadi jika recovery belief ini sudah ada pada diri pasien, ini bisa kita jadikan kartu as untuk pasien bisa segera pulih, harus dipertahankan. Kemudian yang kedua adalah recovery relationship, pulihnya hubungan sosial pasien. Jadi
adanya hubungan persaudaraan atau persahabatan yang erat akan membantu proses pemulihan pada ODGJ. Kemudian recovery skill, pulihnya keterampilan pasien. Ya, jadi setelah seorang yakin bahwa dirinya bisa pulih, begitu pula dengan orang-orang sekitarnya juga percaya bahwa orang tersebut bisa pulih, ya, atau pasien tersebut bisa pulih dari gangguan jiwa, maka klien gangguan jiwa mulai dapat mengembalikan lagi keterampilannya, khususnya keterampilan yang sederhana, khususnya keterampilan berkomunikasi atau berinteraksi sosial. Yang keempat adalah recovery identity, ya. Jadi pulihnya identitas diri pasien. Klien yang pulih dari gangguan jiwa tidak lagi hanya merasa sebagai klien gangguan jiwa, tapi sudah menjadi manusia yang utuh. Ya, identitas dirinya tersebut antara sebagai karyawan, sebagai kepala atau anggota keluarga atau murid itu sudah kembali, ya. Jadi saya adalah karyawan A, saya adalah dosen A, saya adalah mahasiswa A, itu sudah kembali identitas dirinya. Kemudian yang terakhir adalah recovery community, kembali menjadi bagian dari masyarakat. Jadi klien gangguan jiwa yang pulih diterima sebagai bagian dari masyarakat. Ya, itu adalah 5 prinsip dari pemulihan ODGJ. Baik, selanjutnya kita lanjut ke asuhan keperawatan pada pasien recovery, ya. Jadi target asuhan keperawatan pada ODGJ yang sudah akan recovery, ya. Jadi yang pertama adalah kemampuan mengendalikan tanda dan gejala atau tanda dan gejala bisa terkontrol, ya, dengan memberikan asuhan keperawatan dengan asuhan medik seperti patuh minum obat, kemampuan perawatan diri atau self care, kemudian kemampuan sosialisasi, kemampuan dan kegiatan sehari-hari di rumah atau kemampuan untuk memenuhi activity daily living-nya atau ADL-nya, dan kemampuan untuk bekerja, entah itu paruh waktu maupun full waktu. Tingkat kemampuan ASKEP ODGJ-nya, ya, pada tingkat kemandirian itu yang total care biasanya kemampuan 1 sampai dengan 5 tidak ada, ya. Jadi pada kemampuan yang dimiliki itu tidak memiliki kemampuan dalam mengendalikan gejala, tidak memiliki kemampuan dalam merawat diri, bersosialisasi, ADL-nya kurang, ya, kemudian tidak mampu bekerja. Jika partial care itu kemampuan 1 dan 2 sudah bisa dipenuhi, tapi tidak dengan poin 3 dan 5. Jadi pasien sudah memiliki kemampuan dalam mengendalikan gejala dan merawat dirinya, tapi untuk bersosialisasi belum, ADL juga belum, dan kemampuan bekerja belum. Itu untuk partial care. Jika mandiri atau self care, jadi kemampuan 1 sampai 4 sudah bisa dilakukan, tapi 5 belum bisa dilakukan. Ya, jadi memiliki kemampuan dalam mengendalikan gejala, merawat diri, bersosialisasi, dan kegiatan sehari-hari. Jika produktif berarti sudah mampu memiliki atau memenuhi atau sudah memiliki kemampuan 1 sampai 5, yaitu mengendalikan gejala yang ada, merawat diri, bersosialisasi, mampu memenuhi ADL, dan mampu bekerja sehingga akan produktif, ya. Patuh berobat pada ODGJ, ya, tingkat kemandirian jika total care itu 1 sampai 5 belum mampu dilakukan. Kemampuan yang dimiliki adalah patuh 8 aspek benar obat, dan kontrol 1 kali per minggu, kontrol 1 kali per 2 minggu, kontrol 1 kali per 4 minggu. Kalau partial care kemampuan 1, 2, atau 3 itu bisa dilakukan, ya. Patuh 8 aspek benar obat, kontrol 1 kali per minggu, dan 1 kali per 2 minggu. Jika pasien dikatakan mandiri atau self care, kemampuan 1 dan 3 sudah bisa dipenuhi, ya. Kemampuan melakukan patuh aspek benar obat, kontrol 1 kali per 4 minggu. Kemandirian menggunakan pelayanan kesehatan ODGJ, ya. Tingkat kemandirian total care dikunjungi tenaga kesehatan di rumah ODGJ, ya, atau home visit. Partial care dan pemeriksaan puskesmas diantar oleh kader dan keluarga atau hanya dengan keluarga. Mandiri atau self care datang periksa puskesmas sendiri, ya, tanpa diatasi oleh orang lain, ya. Oke, selalu ada harapan, ya, yang baru di hari esok. Jadi recovery belief itu harus kita tanamkan pada setiap orang, pada setiap pasien yang mengalami
ODGJ, bahwa ODGJ itu bisa sembuh pulih normal seperti biasa, asalkan kita harus memiliki recovery belief ya, dan dukungan dari individu, keluarga, dan masyarakat ya. Terima kasih, semoga kuliah hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jika bagi kalian yang merasa video pembelajaran ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya, dan sampai ketemu lagi pada video-video pembelajaran kekuatan jiwa berikutnya. Sampai ketemu lagi dan stay healthy.